Drink, resep murah, rasa mewah. Masta. Hello guys, welcome back to YouTube channel Welfare Powder Drink. Hari ini aku mau ngebahas gimana sih Kak caranya menghitung harga pokok penjualan minuman. Mending kalian simak aja terus sampai habis, karena kebanyakan kalau di luaran sana itu mereka itu cuma menghitung di bahan bakunya aja. Kali ini aku bakalan jelasin secara detail untuk kedai minuman kalian ya. Ini levelnya bukan level cafe tapi level kedai minuman kalian. Kita nanti perinciannya itu secara sederhana supaya kalian itu nggak bingung, nggak mumet. Karena kalau kita bahas tentang akuntansi kayak laba, rugi, debit, kredit itu lumayan ruwet guys. Itu bisa kalian dapatkan ilmunya di kuliah atau di SMK kayak gitu guys. Jadi ini adalah cara menghitung HPP yang simple banget. Pertama-tama aku mau ngaduk ini dulu minuman yang pakai resep basicnya. Ini minuman resep basic bubuk reguler ya guys. Barusan yang aku aduk ini adalah resep basic serbuk reguler yang pakai serbuk reguler. Untuk modalnya ini sebenarnya udah sering banget aku share ke kalian ya. Karena kita kalau selalu bikin minuman itu selalu kita cantumin harga pokok penjualannya itu berapa. HPP itu bukan harga yang udah ada keuntungannya ya guys, tapi harga per cupnya ini loh seberapa kayak gitu. Jadi harga yang kita terapkan HPP itu adalah harga modal per cupnya kayak gitu. Jadi bukan harga yang udah dapat keuntungan kayak gitu, bukan. Untuk modal resep basic ini aku bakalan kasih perincian. Kita pakai serbuk reguler 30 gram. Serbuk reguler 30 gram itu modalnya 1.500. Terus di dalamnya ini juga ada susu bubuk. Resepnya pakai susu bubuk sebanyak 10 gram. 10 gram itu modalnya berarti 610 rupiah ya guys. Untuk simple sirup 10 ml itu modalnya 280 rupiah. Terus juga kita estimasikan peralatan ini ada apa aja. Peralatan itu termasuk cup, sedotan, terus tutup cup, terus nanti juga ada kresek cup yang ditenteng itu kita estimasikan 610 rupiah. Terus juga air sama es batu itu kita estimasikan 200 rupiah. Kalau kalian itu misalnya jualannya di kampung itu lebih hemat di es batu sama air, karena es batu sama air itu biasanya kalau di kampung itu bikin sendiri esnya, terus airnya itu pakai air rebus, nggak seperti kayak di kota ya. Kalau di kota mungkin airnya itu kita pakai air isi ulang, terus juga pakai air galon, itu sedikit lebih mahal daripada kalau air di kampung kayak gitu guys. Jadi modal per cupnya ini itu sebanyak 3.200. Ini untuk minumannya aja. Terus kita lanjut untuk menghitung biaya wajib atau biaya operasional. Kalau di materi-materi perkuliahan itu biasanya biaya operasional tapi kalau misalnya kalian di desa, kita anggap aja itu biaya yang harus dan wajib kalian keluarkan saat kalian itu berdagang. Terus juga guys, jangan lupa untuk mengeluarkan biaya wajib. Biaya wajib ini ada apa aja sih Kak? Oke, mari kita jelaskan satu persatu. Biaya wajib itu pertama ada biaya sewa. Kalau misalnya kalian itu jualannya di kedai, kalian sewa tempat nih di teras orang atau di terasnya Indomaret, di terasnya Alfamaret atau di terasnya toko, itu kan biasanya ada biaya sewa. Biaya sewa itu biasanya udah include sama listrik dan air. Tapi kalau misalnya listrik dan airnya dipisah, itu adalah termasuk biaya yang udah termasuk biaya kewajiban. Tapi kebanyakan kalau aku lihat-lihat biaya sewa itu biasanya udah termasuk air sama listrik. Kita estimasikan kalau di kampung-kampung atau di kabupaten itu biasanya beda ya sama kalau di Malang. Kalau di Malang ini harga sewa itu sekitaran 800 sampai 1 juta itu di teras, bukan di ruko atau mungkin di beda kayak gitu, bukan. Tapi kalau misalnya di kampung, di kabupaten itu kita estimasikan aja 300.000 per bulan. Terus juga kalau misalnya kalian mempekerjakan karyawan nih, kita estimasikan gajinya 1 juta per bulan ya guys. Jadi pengeluaran wajib kalian itu untuk biaya sewa sama karyawan itu ada 1.300.000. Kalian bisa cek di sini ding. Oh di sini. Kalian bisa cek di sini ding. Ini 1.300 untuk biaya sewa sama biaya karyawan kalian. Jadi kalian nanti punya kewajiban 1.300.000 per bulannya. Kira-kira enaknya dijual berapa nih Kak minumannya supaya aku bisa balik modal? Gini ya guys, untuk menentukan harga jual kalian itu wajib banget melihat situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kalian. Jangan sampai kalian itu jualnya terlalu murah dan jangan sampai kalian itu menjualnya terlalu mahal. Kenapa? Karena itu nanti bikin rusak harga sama jualan kalian itu nggak laku. Makanya itu dengan modal minuman HPP minuman tadi yang 3.200 kita estimasikan aja jualnya itu 7.000 rupiah. Ini untuk di kabupaten ya guys ya, atau mungkin di
di desa-desa. Kalau di Malang kayak gini di area kampus nggak ada guys yang 7.000. Kebanyakan 10.000 sampai 15.000 karena ya kita lihat sendiri lah ya, biaya sewanya juga mahal. Terus juga pasarannya emang segitu. Tapi kalau di kampung kita jualnya 7.000. Itu udah harga pasaran di kampung 7.000 ya. Misalnya nih 7.000. Terus aku harus jual berapa Kak supaya aku nanti bisa balik modal? Kita hitung lagi guys. Dari harga jual 7.000 per cup, nanti kalian kurangi harga modal. Ini kita jual 7.000 ya. Ini minumannya kita jual 7.000. Terus dikurangi HPP per cupnya. HPP per cupnya itu 3.200. Jadi sisa keuntungan kalian itu ada 3.800. Tapi itu bukan keuntungan ya guys ya. Kita hitung lagi nih supaya kalian itu nggak bangkrut dan nggak boncos dan nggak buntung. Terus guys, dari harga sewa tempat sama karyawan itu kan tadi totalnya 1.300.000. Kalian bagi dengan keuntungan kalian berarti dibagi 3.800. Dibagi 3.800 ketemunya 342. 342 ini adalah cup. 342 ini adalah 342 cup atau 342 porsi yang wajib kalian jual per bulannya supaya biaya-biaya yang kalian keluarkan itu bisa balik modal kayak gitu loh guys. Terus kita hitung lagi per harinya itu ketemunya berapa? Kita bagi lagi 342 porsi kita bagi 30 hari. Jadi ketemunya dadah 12 porsi per hari. Jadi kalian itu supaya kalian bisa balik modal tanpa keuntungan, kalian harus menjual 12 porsi per hari. Itu paling minim supaya kalian nggak boncos. Jadi 12 porsi ini itu nggak untung dan nggak rugi. Kalau misalnya kalian bisa ngejual 50 cup per hari, berarti 3.800 yang kalian dapatkan itu udah termasuk keuntungan kalian. Kalau misalnya kalian satu hari bisa tembus nih sampai 100 cup. 100 cup dikurangi yang kewajiban 12 porsi berarti 88. Berarti 88 cup ini sudah termasuk keuntungan kalian. Berarti keuntungannya 3.800 dikali 88 cup. Keuntungannya 334.000 sekian. Itu udah keuntungannya aja. Kayak gitu ya guys ya. Kalau misalnya kalian nggak paham, kalian nontonin ulang-ulang aja karena di sini aku bakalan jelasin secara detail. Kalian bisa pelajari itu. Kayak gitu. Ini adalah perincian hitung harga pokok penjualan secara sederhana. Ini bukan yang kafe yang harus biayanya banyak kayak wifi, segala macam. Ini kita hitungnya secara sederhana aja buat kalian yang mau jualan minuman yang ada di kabupaten atau di desa, itu kalian bisa menerapkan kayak gini. Jadi harus ada target di setiap penjualan per harinya atau per bulannya supaya kalian itu bukan hanya mendapatkan untung dan nggak rugi, tapi kalian itu namanya jualan ya, ada tenaga yang harus kalian keluarkan, ada ide yang harus kalian keluarkan. Jadi kalau bisa ya harus dapat untung kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian ini buntung atau mungkin nggak dapat keuntungan sama sekali kayak gitu ya guys ya. Untuk harga jualnya jangan lupa disesuaikan di tempatnya kalian. Nanti kalau misalnya biaya kewajibannya itu semakin banyak, tapi kalian nggak bisa nih naikkan harga jual minumannya. Berarti syarat wajibnya kalian harus meningkatkan kuantitas dari minuman. Kalau misalnya targetnya itu 12 cup, kalau misalnya segala macamnya mahal, berarti harus ditingkatkan jadi 20 cup misalnya kayak gitu guys. Oke guys, itu tadi penjelasan sedikit dari aku yang secara sederhana ya. Mungkin bisa bermanfaat bagi kalian supaya kalian ini nggak bingung caranya menghitung dan menentukan harga jual minuman kalian kayak gitu. Oke, see you for the next video. Jangan lupa kalian subscribe, komen, like, dan share. Terus kalau ada pertanyaan seputar minuman kekinian atau seputar apapun itu masalah-masalah yang ada di luar sana mengenai minuman, kalian bisa langsung aja komen ya. Nanti kita bakal jawab kalau kita bisa, dan kita pasti akan mencari tahu solusinya supaya kalian ini nggak bingung. Oke, bye-bye.